Mengelola itu tidak boleh menerima gaji. Setiap bulan atau setiap waktu dia tidak boleh mendapatkan gaji secara tetap. Nggak boleh. Secara persyaratan gitu, Ustaz ya? Nggak boleh. Tapi sekarang kan banyak tuh yang kerja sama. Kan aku dulu kerjanya dibayar 10 juta misalkan gitu ya. Nah, aku udah berhenti kerja nih. Kita kerja sama. Aku ambil 10 juta ya tiap bulan karena sesuai gajiku dulu. Tapi keuntungan juga aku dapat juga. Iya. Itu sebagai bentuk balas jasa aku meluangkan waktu penuh untuk bisnis yang baru kita jalankan. Itu nggak boleh, Ustaz? Nggak boleh. Pengelola itu nggak boleh menerima gaji. Jadi kan saya ngelola kan, Tat. Saya pengajar juga. Berarti apakah itu boleh digaji sebagai guru di situ atau malah nggak boleh? Kayak gitu, Tat. Saya pengelola sekaligus jadi pengajar. Oke. Saya ngelola, tapi ada satu waktu saya ada slot Ikut ngajar. Iya. Nah, maka dalam hal ini Syirka ini apa tadi definisinya, Ustaz? Nah, sebelum kita syirka- jauh melangkah, Iya. syirka itu seperti apa kan? syirka itu kalau saya baca ya, ulama itu menyebutnya adalah kerjasama dua orang atau lebih ya, yang menyatu untuk menghasilkan keuntungan. Menyatunya untuk apa? Membuat usaha. Oh, itu namanya syirka, Ustaz. Itu namanya syirka. Maka Jadi kalau kita patungan bisnis, itu patungan masuk syirka bisnis, itu. Iya. Jadi misal Kang Rega mau bisnis, saya juga mau bisnis, iya kan? Kang Rega nggak punya modal, tapi saya punya uang, iya kan? Dari obrolan, kemudian bisnis yang mau dijalankan, kemudian modal yang diperlukan, iya kan? Ini cocok nih, maka ini bisa bersyirkah. Syirkah apa namanya? Nah ini syirkahnya disebut dengan syirkah mudharabah. Apa itu? Mudharabah itu saya punya modal, Kang Rega yang mengelola bisnisnya. Gitu. Jadi satu pemodal, satu pemodal, satu pelaksana. satu pengelola atau pelaksana yang menjalankan bisnis, dan dia ahli dan dia pakar dalam bisnis itu. Dia profesional dalam bisnis itu. Nah, ini orang yang punya modal tapi tidak paham bisnis, tapi pingin bisnis, iya kan? Kan banyak nggak? Tapi banyak uang ya. Tapi dia punya uang. Itu saya sih sebenarnya. boleh. Tapi dia pingin bisnis, tapi dia nggak ngerti bisnis yang diinginkan itu, dia tidak tahu Cara jalankannya. seluk-beluk Seperti apa. bisnisnya. Ketemulah Kang Rega Dan mungkin- yang dia paham betul itu bisnis. Bisnis dia dari startnya, kemudian strateginya, pemasarannya, meng-hire SDM-nya, ya kan, men-scale up bisnisnya. Kang Rega tahu. Nah, ketemu ngobrol kebutuhan Cocok. modalnya cocok. Bekerjasama. Syirkah. Syirkah. Saya titip modal, Kang Rega yang menjalankan. Ini namanya mudharabah. Mudharabah. Syirkah. Itu nama syirkahnya. Mudharabah. Berarti syirkah ini ada lagi macam-macamnya, Ustaz. Banyak. Tadi kan antum bilang bahwa antum pemodal, Rega Betul. pelaksana. Betul. Kalau misalkan Rega juga ada yang keluar uang gimana, Ustaz? Nah, Boleh nggak di si pelaksana ini juga keluar uang? betul. Jadi, selain itu, ada nggak yang lain? Misalnya Kang Rega juga, dia sebagai pengelola, dia pinter mengelola bisnis, paham betul bisnis yang dijalankan, ya kan? Beliau punya modal. Terus, nampaknya dia ingin mengembangkan. Sama kan? bikin Ingin besar. mengembangkan kan? Betul. Kalau orang lain atau yang di luar sana ingin mengembangkan, Pinjam. semulanya pinjam. Nah, ketemu saya, ya kan? Ketemu saya melihat, bisnis ini mirip yang saya inginkan dan saya juga sedikit paham nih. Tapi saya tidak paham keseluruhan. Saya cuma paham memasarkan, menjualkan. Marketingnya aja. Iya, marketingnya aja. Tapi saya juga punya modal. Nah, ketemulah dari modal yang saya punya cocok untuk men-scale up bisnis dan mengembangkan bisnis dengan kemampuan saya juga menjualkan atau memarketingkan. Ketemu dari situlah ya, Kang Rega mengelola, Kang Rega juga memodalin, ketemu saya yang saya memodali dan saya mengelola. Ikut mengelola juga. Tetapi mengelola secara khusus misalnya memasarkan Marketing. saja ya, tapi mengelola nih. Ya, ada Dalam andil hal- lah, ada peran ada di sana. Sama-sama pemodal, sama-sama pengelola, Kang Rega sama-sama mengelola, sama-sama pemodal, menyatu disebut dengan syirkah atau syirkah inan namanya. Syirkainan. Sama. Jadi syirkah mudharabah inan. sekarang inan. Ini inan. Sama-sama punya uang, sama-sama berkontribusi pengelola. Betul. Nah, kalau kebalikannya, Tat.
Kalau Kebalikannya gimana? Nggak ada yang punya modal, nggak ada yang usaha. Dua-duanya nggak punya modal, Tat. Iya. Nah, itu gimana, Tat? gimana tuh solusi dalam Islam? Ada nggak Loh, dalam Islam? contoh realnya Contohnya, apa? gini, contohnya Bisnis kita. yang nggak ada Bisnis. modalnya tuh apa? Iya, Coba contoh. bisnis yang Kayak gitu. real, yang real. Apa? Jasa deh, jasa kayak gitu. Ya Pijit. Ya, contoh pijat atau Pijit, ya. ya bersih-bersih atau apa kayak gitu. Usahanya pakai katanya modal dengkul katanya Modal kayak gitu. dengkul. Ya. Itu gimana, Tat? Kayaknya nggak asik ya kalau ngobrol bisnis sih, kayak modal dengkul banget ya. ini podcastnya di tamunya Iya, tamu Randy. Harusnya Waduh. naik lah. Misalnya arsitek nih. Arsitek. Oh iya, punya ini, Dia punya skill skill, aja. Punya skill skill. nih. Ah. Sebagai gambar ya, arsitek ya. Nah, saya nggak punya modal. Kang Rega nggak punya modal. Tapi Kang Rega itu ahli menggambar, mendesain bangunan, ya kan? Gedung, dia gambar. Jembatan, dia gambar. Sebagai arsitek. Saya juga. Saya pintar juga menggambar, ya kan? Mendesain. Kemudian saya nggak punya modal, ya kan? Sama-sama nggak punya modal. Sama-sama nggak punya Nah, modal. sama-sama nggak punya modal. Join lah saya sama Kang Rega. Kang Rega, bagaimana kita join? Kita menyatu, membangun sebuah perusahaan nih. Ya, perusahaan apa ini? Perusahaan apa? Jasa mendesain bangunan. Oh, oke. Jasa arsiteknya. Wah, kualitas kita terjamin, terjaga sesuai dengan syariah, gitu kan ya. Kemudian semua sesuai dengan quality control, bagaimana keinginan atau kepuasan pelanggan itu menjadi prioritas. Misalnya begitu kan? Akhirnya apa? Kita bekerjasama tanpa ada modal kan? Datangin ke customer, ke konsumen, datangin ke target market, dapat target market. Perlulah dia itu meminta untuk digambarkan bangunannya. Kita berdua itu mendesain. Iya, mendesain tuh. Desain, kasih deal sekian rupiah jasa gambarnya. Nah, sekian rupiah jasa gambarnya ini kita kerjakan bersama. Dan hasil keuntungannya ya kita bagi sesuai kesepakatan kita. Perlu modal besar nggak? Nggak perlu. Saya rasa nggak perlu, ya kan? Itu ada Karena juga dalam Islam, Ustaz. itu ada di dalam Islam. Namanya apa? Itu disebut dengan syirkah abdan. Abdan. Jadi badan ketemu badan. Ngelola sama-sama ngelola. Keahlian itulah yang menjadi penting. Nah, ini yang keren nih. Nah, tadi antum sempat singgung tentang pembagian tadi, Ustaz. Nah, kalau dalam Islam itu diatur juga sih. Kita ini contoh bertiga syirkah tuh. Itu siapa dapat berapa persen dari keuntungan tuh ada nggak diatur, Ustaz? Betul. Ini misalnya tadi yang kita sudah tahu nih, ada syirkah inan kan? Ada syirkah mudarobah kan? Ada abdan. Ada syirkah abdan kan? Ya, bertiga nih kita tahu nih. Semua kita bekerja sama ini kan pasti menghasilkan keuntungan nih, harapannya. Ya kan? Atau ada untung, ada profit, ya. Kalau dapat profit, terus bagaimana membaginya? Ya. Nah, Islam Islam juga itu mengatur luar juga. biasa. Gimana, Ustaz? Islam itu fair banget. Ini diatur pembagiannya ini sesuai dengan kesepakatan kita. Oh, sesuai Kita bagi tiga kesepakatannya. nih, bagi 20, 20, 60. Setuju nggak? Nggak setuju dia, walaupun cuma main-main dia nggak setuju. Walaupun aku udah punya uang ya. Tidak setuju kayaknya. Ya. Contoh kayak gitu ya. Contoh gitu. Atau biar kelihatan adil deh, biar kelihatan sama deh. 33% dari 100% keuntungan. Nah, itu Setuju kayaknya asik deh. Itu. Realistis ya? Iya, Oke. realistis. Ya. Tapi kadang-kadang kan begini. Keahlian menggambar saya itu Lebih pro. Iya. Kamu kan baru lulus. Kan gitu Bocil kan? masih. Saya menego. Kang Rega, Kang Randy, saya 60 dah. Kalian berdua 40, 20 deh. Bisa nggak begitu? Bisa. Bisa, asal antarodin. Apa itu? Saling ridho di antara kita. Oh, berarti dalam Islam itu berdasarkan kesepakatan, tapi nominalnya berdasarkan ya tadi ya, apa itu Iya. namanya? Persentase Iya, keuntungan, persentase, pembagian iya. keuntungannya. Keridoan masing-masing. kayak gitu. Keridoan kita masing-masing. Kalau nggak ridho, nggak boleh. Nggak terbentuk lah Harus sirka ridho. itu ya. Nggak Akhirnya? bakal bisa terbentuk sirkanya. Harus disepakati dulu. Dari awal. Hasilnya, persentase keuntungannya nanti berbagi sekian. Oh, pantas ya banyak pebisnis itu kan bermasalah
ketika Saat di punya pembagian. keuntungan. Kenapa? Karena baru diomongin ketika dapat untung, Dapat bukan dari untung. awal. Iya. Kayaknya untungnya banyak dan aku kayaknya kontribusiku lebih banyak deh. Harusnya aku segini. Betul. Nggak Merasa diomongin paling dari banyak awal. peran ya kan. Bener. Merasa masing-masing. paling banyak peran. Harusnya di awal itu sudah disepakati dan betul-betul pro. Nggak boleh nih main-main. Dalam Islam itu, dalam berbisnis, itu kimahnya atau tujuannya adalah untung. Dalam mencari untung atau mencari profit, itu harus profesional juga. Dalam berbisnis, Islam itu diwajibkan kita profesional. Amanah, sidik, patonah, itu semua harus berjalan. Nggak boleh berjalannya, ala kadarnya nih. Aku bagianku kecil nih, misalnya. Gambarku kayaknya nggak usah lah, biar nggak usah disetujui, biar Kang Rega aja nih yang dia lebih bagus gambarnya, nanti dia setujui. Aku santai aja. Nggak boleh begitu. Itu kalau terjadi, ini ya, kalau terjadi ya, akhirnya ya, saya agak tidak profesional, kemudian menzolimi pasangan sirkah yang lain. Itu kalau dalam sirkah, ya, kalau sirkah itu, ya, dua orang yang bersirkah, ya, ketiganya Allah. Allah terlibat dalam sirkah itu ya. Terlibat dalam sirkah itu. Ini luar biasanya. Sehingga apa? Allah menuntun dalam perjalanan bisnis kerjasama tersebut. Sambil minum misalnya. Iya. Tapi kebalikannya, kalau di antara salah satunya tidak jujur, tidak amanah, ya, dia bahkan tidak profesional dalam menjalankannya, maka Allah keluar dari kerjasama itu. Nah ini, kalau sudah keluar Allah, apa manfaatnya dalam bisnis? Nggak ada. Nggak berkah. Nggak berkah. Iya kan, kalau dapat untung, akhirnya hasilnya Iya, juga benar. sia-sia. Itu, makanya harus ridho. Nih, harus disepakati di awal. Nggak boleh. Ridho dan Akhirnya- amanah Ustaz ya. Ya, Setelah di awal ridho, Awal ridho. prosesnya amanah. harus amanah. Ya kan? Dia ikhlas atas apa yang disepakati. Gitu. Berarti ini ya, Tata, ya, bermuamalah ini bisa jadi potensi pahala atau malah dosa. Amal kayaknya. dosa. Iya. Maka Ya setiap apapun itu memang begitu kan. Pasti semua. Pasti ada peluang pahala, peluang dosa. konsekuensinya semuanya Ini ada. gara-gara memulai yang sudahlah. Kita mulai yang dari nol ya. Itu baru 3 loh, sirkah atau kerjasama di dalam Islam yang memberi solusi dari permodalan itu baru 3. Mudarobah, Mudharabah, Inan. Abdan. Abedan tadi. Masih ada 2 lagi. Ada lagi, Apa itu Tat? Ustaz? Ada 2 lagi. Nih, ada 2 lagi. Contoh nih ya. Saya kasih contoh dulu. Misal, Kang Rega ini orang terkenal. Kang Rega orang terkenal. Wah, enggak terkenal banget lah. Misal. Oh, misal. Oke. Terkenal. Intinya di sini kita ngisi podcast. Terbukti Rega- jadi tamu Randy pertama. Waduh. Kang Rega ini terkenal di seluruh penjuru kota Balikpapan yang tidak ada satu celah pun tidak ada yang tidak mengenalnya beliau. Nah, ini berlebihan, Bang. Tapi amin. Terkenal kan. Amin. Nah, Iya. ketika- Tapi terkenalnya positif karena ada yang terkenal enggak positif. Ya kan? Siapa tuh contohnya? Dan ketika keterkenalannya Kang Rega, ya, Kang Rega itu dipercaya sama misal distributor besarnya kota Balikpapan. Kang Rega mau bisnis, mau mencoba bisnisnya yang ada kaitannya dengan distributor besar yang dia mengendalikan barang di kota Balikpapan. Ya kan? Ketika mau bisnis, Kang Rega bilang sama distributornya, "Pak, Bapak kenal saya?" "Wah, ya kenal lah." "Bapak percaya saya?" "Iya, percayalah. Siapa sih yang nggak kenal Kang Rega? Siapa yang nggak percaya sama Kang Rega?" Nah, "Pak, saya kasih waktu 3 bulan. Saya bawa barang Bapak, saya jualin. Dan masyarakat, siapa yang nggak kenal saya? Kota Balikpapan. Kang Rega." Gitu ya kan? Maka, wah, iya nih, cocok nih. Nah, ketika yang punya barang itu mempercayakan Kang Rega akhirnya mendapatkan barang yang dipercaya, ya kan? Mudah nggak menjual barang? Mudah. Mudah. Karena terkenal. Karena dikenal. Nah, kerjasama dengan saya mengelola untuk memasarkan. Kang Rega nggak perlu memasarkan, hanya tampil aja di baliho wajah Kang Rega. Jadi brandingnya aja ya. Waduh, ini bawa pakai produknya Kayak itu. afiliat itu nggak Ustaz? Hah? Afiliat kalau Iya. Mirip kayak affiliate. affiliate, ya, mirip kayak affiliate. Dia Afiliasi. kerjasama atas kepercayaan seseorang kepada orang yang dipercaya, tokoh misalnya,
ulama misalnya ya, atau kalau istilahnya ini influencer misalnya ya kan gitu ya kan, dia dipercaya mengelola sebuah produk atau jasa yang dia itu tinggal hanya tampil saja jadi brand tanpa ngomong ambassador. apapun, ngomong apapun, Visual aja. visual. Dan saya datang ke Kang Rega daripada kesana kemari, Kang Rega Jadi tampil brand- wajah aja, biar Iya, saya brand yang ambassador jalan. ya. jadi brand ambassador Biar saya gitu. yang jalan. Nanti barang yang tadi didapat, saya tawarin kayak akhirnya ini Iya. mengandung kerjasama baru lagi. Apa kerjasamanya? Kerjasama wujuh namanya, atau Wujuh. sirka wujuh. Sirkah karena kepercayaan seseorang atau ketokohannya seseorang. Nah inilah ada di dalam Islam. Berarti keuntungannya gimana Ustaz? Apa dibayar sekali seperti brand ambassador yang pada umumnya kita Atau ketahui? sesuai kesepakatan kayak tadi. Sesuai kesepakatan. Artinya apa? Barang yang sudah diambil tapi barangnya dibayar nanti, ya kan? Iya kan? Ini barangnya sudah diambil. Bayarnya 3 bulan. Kang Rega menjual ke konsumen langsung cash dengan harga lebih tinggi. Ini jual putus, tapi bayarnya 3 bulan. Karena kepercayaan tadi. Karena percaya. Iya nggak? Kalau nggak dipercaya ya nggak mungkin dapat 3 bulan. Pasti keluar dari tokonya pasti sudah harus orang bayar kan? 3 bulan nanti baru bayar, tapi Kang Rega sudah dapat cash dengan ada margin lebih tinggi daripada pada saat pengambilan barang Ya, itu. selisihnya ya tadi. Selisih itu, iya kan? Iya. Nah, disitulah saya ngejualin, wah, ngedistribusiin, bikin stok logistik, kemudian hire para orang-orang yang sibuk untuk naruh barang atau deliver barang dan segala macam, ya kan? Nah, inilah pengelolaannya karena ada kepercayaan yang diberikan oleh distributor kepada Kang Rega. Inilah namanya sirka Wujuh. Untungnya dari mana? Ya untungnya atas penjualan Barang. barang Nah, selisih ke tadi ya. end user tadi secara Berarti cash. marginnya tadi, misalkan si Rega tadi jual ada selisih harga itu jadi keuntungannya dia. Selisih Mutlak. itulah jadi keuntungan kerjasama wujuh saya dengan Kang Rega. Kang Rega yang dipercaya. Tapi kan saya si yang pemilik menjalankan. barang kan juga jual ke luar lagi Ustaz secara pribadi, tapi menggunakan mukanya Rega. Kan dia jual lagi tuh si Iya. menggunakan mukanya Rega kan sebagai tadi yang ditampilkan di baliho misalkan. Nah. Oh, Iya, lain gitu. Lain. Dia menjual sendiri dengan orang yang lain. Artinya distributor di sini kan umumnya tidak menjual langsung ke end user. Distributor kan hanya Oh jadi kerja sama sirkanya ini antara distributor sama si Rega tadi. bukan kerjasama antar distributor dengan Kang Rega. Ini jual beli putus. Distributor memberikan barang tapi bayarnya nanti. Jual putus. Berdasarkan kepercayaan. Berdasarkan kepercayaan. Barang yang dapat pembayaran 3 bulan tadi dikelola oleh Kang Rega sama saya. Saya yang mengadministrasikan, saya yang mendistribusikan barang, saya yang akhirnya menjadikan logistik, segala macam paham. kan. Mulai paham Ustaz. Gak ada kaitan dengan distributor kerjasamanya. Tadi, berbeda tadi si gitu. Rega ini berarti cuma muka aja tadi ya kan? Iya. Antum yang kelola. Iya. Saya Cuma pikir tadi bukan- antum si distributornya. Oh bukan. Saya adalah orang yang bekerja sama dengan Kang Rega. Saya ngambil pihak lain lagi berarti Iya, distributor Kang Rega itu. yang lebih terkenal dan dipercaya sama distributor. Pak distributor, saya ambil barang ya, jual putus 3 bulan baru bayar. Oh silakan. Karena dikenal. Karena dikenal, Kalau antum dipercaya. sendiri mungkin belum bisa. Belum Wah, bisa, karena siapa saya nggak nih? siapa. Terus ke end user, Kang Rega dikenal juga secara konsumen. Wah siapa yang nggak kenal sama Kang Rega? Barang yang dia jual pasti bagus Jadi terus. ambasador dia. Nah dari situlah menghasilkan keuntungan nggak? Menghasilkan. Pasti menghasilkan keuntungan karena dikenal, ya kan? Selisih itulah nanti kita berbagi. Nah berbaginya berapa persen? Tergantung Tergantung kesepakatan kesepakatan lagi. Iya. Biasanya yang dipercaya atau tokoh itu biasanya lebih besar. Biasanya kan begitu kan? Ya. Tapi dalam hal ini Islam Dibebaskan. mengaturnya dibebaskan. Yang penting bersepakat. Yang pasti dia harus ridho sama-sama. Gitu. Nah ini pertanyaan lagi Ustadz. Karena tadi sudah adanya kerjasama kan. Di sirkah apapun tadi ada Mudoraba, ada Inan, Abdan, sampai tadi terakhir Wujuh. Wujuh. Itu sampai selamanya itu Ustadz. Maksudnya ada periode atau tidak ada periode begitu? Iya. Maksudnya kan tadi kerjasama selamanya. Suatu ketika antum merasa bahwa
kayaknya aku bisa jalan sendiri deh. Aku bisa jalan sendiri. Kan kadang-kadang kalau ya kita ada jiwa-jiwa egoisme dalam bisnis ini kan. Kalau kita keuntungan bagi dua dapatnya 50-50 juta, ya kalau saya sendiri dapat 2 juta dong kan. Sementara Rega kan cuman mukanya aja. Betul. Ada nggak kepikiran kan? Dan itu boleh nggak dalam Islam, Ustaz? Atau dia harus bekerja sama karena sudah mulai dari awal, dia harus sampai selamanya dia bekerja sama. Atau dibatalin dulu baru mulai. Seperti apa, Ustaz? Kalau dalam syirka itu sebenarnya bebas-bebas aja. Mau ada rentang waktu, mau tidak ada rentang waktu. Tapi umumnya biasanya ya selama bisnis itu berjalan maka dia bekerja sama, kan gitu ya. Tetapi bisa juga kita sepakati, Kang Rega atau saya, Ustaz, sama Kang Rega, kita kerjasama yuk. Tapi pengelolaan kita ini atau bisnis yang kita jalankan ini cuma 1 tahun. Ada durasinya itu. 1 tahun, kita evaluasi. Kita bubar dulu, nanti kita evaluasi. Kalau lanjut, ayo kita lanjut. Tapi kalau kita rasanya sudah cukup berhenti. Kan gitu kan. Kita evaluasi, cuma 1 tahun aja. Kan gitu, kita lihat. Nah, itu boleh. Atau selama bisnis ini tetap berjalan, gitu boleh kan. Ya silakan, itu sah-sah saja. Tapi kalau yang kedua tadi Ustaz kan kita tidak menentukan periode tertentu tuh. Betul. Kalau tiba-tiba di tengah jalan di 6 bulan pertama itu ternyata profitnya besar banget dan dianggap dia sudah mampu ngelola sendiri, dia boleh nggak ngomong, nggak kayaknya kita udahan deh? Boleh. Oh itu boleh Ustaz? Boleh. Aku keluar dari kerjasama ini, boleh nggak ya? Boleh. Tapi kalau satunya, wah curang lu, itu dari itu dong jadi Ustaz? Iya, jadi kalaupun mau keluar, salah satu saja itu bisa. Jadi saya keluar, gitu ya. Ini kan karena 2 nih yang kerjasama, ya kan? Kerjasama bubar langsung. 2. Saya mau keluar nih, yang ngelihat ini keuntungan kalau 10 juta dibagi 2, 5 juta. Padahal aku sudah potong pancing. Kalau itu diambil saya semua kan lumayan kan? Lumayan, gitu betul. kan? Kan gitu kan? Karena enggak, aku berhenti ya. Selesai kita urusan kerjasama kita kan gitu kan. Boleh. Saya keluar dan keluar itu ya. Ini catatannya, maka pembukuannya harus betul-betul di-clearkan, di-closingkan. Keuntungannya, modal yang sudah istilahnya itu apapun yang sudah menjadi aset atau modal gitu ya. Itu harus dihitung. Semua secara akuntansi keuangannya harus clear. Berbagi. Sesuai dengan kesepakatan tadi. Ya. Terus dalam usaha tadi, misal ada namanya apa misalnya? Brandnya ya, namanya Rewan. Misalnya ada namanya Rewan, brandnya. Maka Rewan ini adalah nama atau brand dari kita berdua. Kalau misalnya saya keluar, maka saya tidak boleh pakai dan mereka tidak boleh pakai. Sama-sama tidak bisa pakai. Kalau ada namanya Ustaz ya? Iya, maka brand itu adalah brand yang sudah disepakati bersama. Misal saya mau keluar, saya keluar, tapi kan mereka tetap menjalankan, ya, tetap mau menjalankan. Ini bubar dulu, akuntansinya sudah dibereskan, kemudian ngobrol. Rewan ini mau saya ambil? Boleh saya ambil. Rewan ini, nama brand ini itu bisa artinya apa? Bisa dipakai tapi atas keriduan saya. Harus ridho semua orang yang diserahkan di dalamnya tadi. Iya. Kalau nggak ridho, nggak boleh dipakai. Tapi dibeli misalkan. Kalau Ustaz Iwan, Rewan ini kan sudah dikenal, aku ganti deh dengan sejumlah uang. Saya ridho menjualnya, maka ini ada untuk menggantinya. Maka ini diperbolehkan. Nah setelah itu Kang Rega menggunakan nama itu, saya nggak boleh. Karena sudah terjual ini tadi. Sudah dipakai di sini, kan gitu. Tapi kalau saya nggak ridho, nggak mau, dan tetap nggak diperbolehkan, maka tidak boleh pakai nama Rewan lagi. Ini, maka syirkah itu namanya melebur. Jadi apapun aset-aset yang masuk dalam syirkah, kerjasama, itu menjadi aset bersama. Misal nih, ya, dari usaha syirkah ini, unsur syirkah wujuh ya, misalnya syirkah wujuh dipercaya kan nggak ngeluarin modal tuh, saya mengelola aja, kemudian Kang Rega dikenal ya, dipercaya di masyarakat, akhirnya dari keuntungan itu, guys, ini buat modal atau jadi aset ya, bikin kantor, kantor ini kita beli aset deh, karena rumah gitu ya, atau bangunan gitu kan, meja, kursi, ini podcast begini kan misalnya kan gitu kan. Semuanya
ketika bubar jadi milik siapa? Harus dijual baru di ini ya. Milik bersama. Karena sama leluhur kita, ya kan? Berarti kalau bubar harus dijual. Harus dihitung. Dihitung ya, Tete. Dihitung benar-benar, harus clear secara akuntansi. Aset ini adalah hasil dari keuntungan yang harus dibagi. Nah, itu presentasi pembagiannya seperti apa? Apakah sama seperti pembagian keuntungan? Jadi kalau Sirka ya persentase pemodal itu menanggung kerugian secara uang atau cash ya, secara uang. Pengelola yang tidak menyetorkan modal, dia kerugiannya hanya waktu, tenaga, pikiran. Dia tidak menanggung kerugian secara modal. Kalau ini Sirkanya adalah mudharabah. Ada pengelola tanpa modal dan pemodal tanpa mengelola. Kalau saya bisnis ini rugi, ya kan? Terus kita punya uang tersedot di sana, disitulah kalaupun rugi persentasenya, ya persentase kerugian itu modal saya itulah yang menanggung kerugiannya. Jadi pengelola nggak menanggung. Aduh, ini harus ada ini tambahan lagi suntikan buat nanggung kerugian nih. Pengelola nggak ada. Karena dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, bahkan nggak dapat apa-apa. Tuh nggak boleh dalam mengelola. Seorang pengelola, ya, dalam bersirkah, pengelola nih, kalau dalam Islam itu namanya namanya mudharib. Kalau mudharib itu mengelola. Mengelola itu nggak boleh menerima gaji. Setiap bulan atau setiap waktu dia tidak boleh mendapatkan gaji secara tetap. Nggak boleh. Secara persyaratan gitu, Ustaz ya? Nggak boleh. Tapi sekarang kan banyak tuh yang kerja sama. Kan aku dulu kerjanya dibayar 10 juta misalkan gitu ya. Nah, aku udah berhenti kerja nih. Kita kerja sama. Aku ambil 10 juta ya tiap bulan karena sesuai gajiku dulu. Tapi keuntungan juga aku dapat juga. Itu sebagai bentuk balas jasa aku meluangkan waktu penuh untuk bisnis yang baru kita jalankan. Itu nggak boleh, Nggak boleh. Pengelola itu nggak boleh menerima gaji. Nggak boleh. Jadi dua akad ya nanti. Jadi dua akad. Dia sebagai pegawai atau karyawan, dia juga sebagai pengelola. Dalam Islam tidak boleh. Oh, nggak boleh. Ya, kalau pengelola, maka jeripayahnya atau keuntungan itulah yang dibagi, itulah hasil yang dia dapatkan, bukan gaji. Tapi bagaimana, Pak Ustadz? Kita ini kan kebutuhan hari-hari harus ada dibayar, misal nih buat makan, buat bayar listrik, kan gitu kan. Sedangkan ngelola ini belum menghasilkan apa-apa, baru start up kan begitu kan, segala macam. Boleh nggak sih kita ngambil uang dari situ? Boleh, tapi hitungannya kasbon. Utang gitu. Utang. Maksudnya apa? Ya nanti kalau ada keuntungan baru yang dibagi, ya kan? Yang dibagi ini buat pengelola nanti akan dipotong dari utangnya juga, kan gitu. Sehingga apa? Kasbonnya dia itu akan dibayarkan dari keuntungan yang didapat oleh perusahaan atau hasil usahanya. Sehingga tidak ada gaji sama sekali. Itulah resiko yang harus ditanggung oleh pengelola. Terus pemodal, kerugiannya modal yang ditanamkan ketika mengalami kerugian. Tadi aku kayaknya penasaran banget sama yang tadi pertanyaan Randy ya, yang tadi disimulasikan. Contoh nih ya, kita buka bimbingan belajar gitu, Tat. Ustadz investor, saya pengelola, marketing apa semuanya, tempat dan lain-lain itu. Ternyata mudharabah tadi. Iya. Ternyata karyawannya kan berarti guru-guru yang ada di situ kan, Tat. Digaji kan, kayak gitu. Terus kalau saya jadi pengajar juga, kan saya ngelola kan, Tat. Saya pengajar juga, berarti apakah itu boleh digaji sebagai guru di situ atau malah nggak boleh? Kayak gitu, Tat. Saya pengelola sekaligus jadi pengajar. Saya ngelola, tapi ada satu waktu saya ada slot ikut ngajar. Nah, maka dalam hal ini dalam mengajar ini ada kompensasi berapa sih yang ditentukan dalam sebuah usaha tadi. Misal nih ngajar itu waktu per jamnya sekian, maka dia dapat kompensasi itu. Oh gitu ya. Dapat kompensasi itu. Tapi itu hanya untuk kompensasi dia mengajar, karena jasa untuk dia mengajar itulah yang harus diganti. Dan gitu. Pas dia nggak ngajar ya nggak dapat. Iya, kalau kayak bukan gaji gitu ya.
Artinya bukan dapat gaji juga kan? Iya. Upah ya, upah ya. Karena dia itu mengajar saja. Tergantung kalau dia ngajar dapat kompensasi. Betul. Kalau enggak ya nggak boleh dapat gaji, dapatnya profit nanti kan. Nanti dapat keuntungan dan yang dibagi. Iya. Nah, itulah makanya letak. Jadi kamu Iya, pernah kayak gitu. Oh gitu. Iya sekali kayak waktu itu pernah jadi pengelola, ada investornya gitu loh, buat terus habis itu ternyata gurunya ini cuma 3. Gurunya 3 keperluannya gurunya 4. Oke. Nah, di situ yang tahu materi untuk mata kuliah itu saya kayak gitu. Nah, di pas buka khusus untuk materi itu saya terlibat jadi guru. Nah, kan di situ ada gajinya kan. Ada gaji. Nah, saya upah dapat tadi, ada komisi. Iya, Ya. dapat komisinya. Kalau gaji Akhirnya kan tetap ya. menurut definisi kan ya per bulan. Kalau Betul. ini berdasarkan kelasnya aja. Nah, itu dapat kompensasinya Iya, itu. iya. Berarti itu nggak masalah ya, Tete? Nggak masalah. Cuma memang secara kerjasama wajib kita mengelola secara profesional. Artinya tetap menjalankan sebagai pengelola pebisnis kan. Kita kan pebisnis nih. Tapi memang sedang satu waktu ada profesi yang harus diisi. Nah, profesi itu ya kita. Nah, ini boleh kita mengambil jasa dari tadi memberikan pembelajaran atau memberikan les tersebut, itu jasanya. Berarti Boleh dengan saja. logika yang sama, si pemodal juga boleh gitu, Ustaz. Si pemodalnya. Betul, bisa juga. Berarti dia tapi tidak masuk dalam kategori dia pengelola. Dia tidak boleh. Dia Dia hanya tidak jadi kita pengelola. undang sebagai pengajar. Gitu. Kita undang nih, set, nah gitu ya. Silakan. Tapi dibayar secara profesional. Kan kita profesional. Betul, Nah, betul. gitu. Tapi mengelolanya juga profesional. Bahkan pemodal ini kan mau diminta oleh mengajar. Siapa yang minta? Nggak boleh. Saya itu memaksa diri untuk saya aja yang ngajar di sana. Harus pengelola yang Mengelola lah yang menentukan saya diizinkan untuk mengajar. ya, betul. Karena yang berhak mengelola itu siapa? Ya. Bukan pemodal. Berarti nggak boleh ada intervensi ya, Ustaz? Nggak Si boleh. pemodal nggak boleh ada intervensi. titik poinnya di situ ternyata. Tidak boleh. Nggak boleh ada Iya. intervensi kecuali diminta. Kecuali diminta saran. Pak Ustadz, sebagai pemodal ya? Iya. Ustadz, ini bisnis. Bisa nggak kita bisnisnya selain les, kita bisnisnya misal jualan layangan. Misalnya gitu kan ya. Misalnya Coba deh. Kok nggak nyambung? Oh, masuk Ustaz. Anak-anak habis les kan? Iya. Pulangnya beli layangan. Itulah pengelola. Habis itu kan jalan, insight betul. atau ide bisnisnya itu kan Keren, tumbuh terus keren. kan gitu kan. Iya, iya. Wah, ini kayaknya ada peluang nih. Pokoknya kita carikan lah korelasinya apa. Pokoknya dikaitkan korelasi ide kan. Iya. Tapi bagi pengelola kayaknya nggak mungkin deh ya. Nah, maka pengelola boleh membatasi. Bisnisnya nggak boleh layangan, les aja. Uang saya dikelola untuk bisnis les aja. Nah, itu boleh. Berarti sebatas bikin koridor aja Ustaz Koridor ya. aja. Tapi secara Tapi ke bawahnya nggak boleh. intervensi ke dalam, misalnya, pengajarnya adik saya deh, Nggak ini, boleh. ini pengajarnya istri saya deh, ini saya deh, itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang yang punya hak atas pengelolaan itu adalah pengelola. Pengelola ini yang disebut dengan mudorib. Kenapa? Konsekuensi kerugian itu ditanggung siapa Pemodal. terkait dengan proses bisnis ini? Pemodal. Pemodal dan pengelola inilah yang profesional yang harus bertanggung jawab. Kalau nggak profesional, maka ini hati-hati. Kan banyak nih kita kerjasama. Akhirnya apa? Pengelolanya kurang kompeten. Kemudian nggak amanah. Harusnya buka jam 8, dia buka jam 11 siang. Misalnya kan gitu kan. Artinya kan apa? Ada peluang-peluang yang dia hilang. Kan gitu kan. Untuk menghasilkan profit. Misalnya kan gitu. Terus apa? Banyak tidak efisien dalam mengelolanya. Banyak misalnya kebocoran-kebocoran biaya misalnya. Sedikit-dikit pengelolanya ngopi. Dikit-dikit pengelolanya kulineran. Dikit-dikit pengelolanya istilahnya healing dan segala macam kan. Akhirnya uangnya dari mana? Uangnya dari sini. Dari hasil bisnis ini. Akhirnya modalnya berkurang, keuntungannya berkurang, ya kan, profit berkurang. Oleh sebab siapa? Pengelola. Nah, untuk ini pengelola bertanggung jawab atas kerugian. Kalau memang berdasarkan kelalaian tadi Ustaz. Kelalaian. Tidak profesional. Tidak profesional. Maka dalam Islam itu namanya kalau disebut itu kafaah, profesional. Itu menjadi penting. Kafaah. Iya. Artinya apa?
Islam itu ya betul-betul kita memperhatikan pebisnis itu harus amanah, harus dipercaya, ya kan? Dan dia harus profesional dan ahli dalam menjalankan bisnis itu. Kenapa? Ini nih kerennya ya. Coba pengusaha itu kalau dia nanti di akhirat, pengusaha yang jujur itu tempatnya di mana? Surga. Surganya sama siapa? Sama pebisnis lainnya. Aku mau bilang sama sahabat dan lain enggak deh. Kayaknya enggak deh. Ya. Iya kayaknya Kayaknya jauh banget ya. Iya. Betul, sama pengusaha yang lainnya juga ya kan? Sama-sama usaha dia dikumpulkan. Iya, tapi Rasulullah itu juga sampaikan, pengusaha yang jujur itu, pebisnis yang jujur itu, kelak nanti di akhirat, ya, dia akan bersama para nabi, para sidikin, para nabi. Coba, asik nggak? Asik. Nah, ini tapi syaratnya apa? Ya, dia harus jujur, dia harus profesional. Nah, ini Ustadz, bagus. Harus profesional. Kalau enggak, apa? Iya, tempatnya neraka akhirnya. Ini yang menjadi catatan buat kita. Ini serunya kita berbisnis dengan mindset Islam. Oh. Ini seru banget ya, blowing banget loh. Ini banyak hal-hal baru yang kita akhirnya tahu, oh gini tuh ternyata. Ternyata ya Islam itu solusi gitu loh, bukan mengekang kayak gitu. Karena Penolong, kalau kan? dari awal kita itu nggak jelas apa, ujung-ujungnya rugi kan kita juga kan di akhir dan menyelesaikannya juga akhirnya dengan gotong-gotongan kayak gitu, bukan dengan sesuatu yang sudah ada rules-nya kayak. Nah, iya begitulah para tamu-tamu sekalian. Nggak terasa loh kita baru podcast pertama ini. Iya, 62 menit sudah Ustaz. 62 menit. Gitu, sudah. Padahal dikira kayaknya baru setengah jam deh. Padahal saking asiknya itu ya. Iya. Tamu-tamu Randy ini udah 1 jam lebih. Makanya ini kalau kita lanjutkan bisa sampai 15 jam ini Ustaz. Iya kan? Akhirnya ya kita harus akhiri Ustaz podcast ini. Cuman yang akhirnya saya belajar banyak hal. Karena saya memang pengen banget belajar tentang bisnis. Tadi juga undang Rega dan undang Antum sebagai pebisnis praktisi langsung ya kan. Ditambah lagi Antum selain praktisi juga mengerti tentang banyak syariah-syariah tentang bisnis. Jadi yang pertama, kalau mau saya simpulkan, pertama kita harus memulai bisnis itu memikirkan modal. Ini umum banget. Tapi dengan syariat kita tahu modal seperti apa yang halal dan Allah ridhoi modal kita. Dari yang bukan pinjaman riba. Nah, Islam tidak hanya melarang ternyata. Tidak hanya membatasi, tapi juga memberikan jalan keluar dan solusi. Kan banyak orang tuh, Islam membatasi, protes ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu solusinya apa? Ternyata Antum tadi sudah jelasin juga kan, bahwa ada solusi lain yaitu bekerja sama. Kalau dalam bahasa syariahnya syirkah tadi Ustaz ya. Dan syirkah ada beberapa macam tadi. Nah, mungkin di pertemuan lain kita akan kulik lebih dalam syirkah ini seperti apa. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton juga, kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin nanti suatu saat nanti akan dijawab oleh bapak-bapak yang ada di sini. Tamu Randy. Nah, Tamu Randy. Iya. Oke, mungkin sekian dulu Ustadz podcast kita batasi. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Rega dan juga terkhusus pada Ustadz yang sudah banyak memberikan saya insight baru, ilmu untuk berbisnis ke depannya. Mungkin itu aja. Oke, kita ketemu lagi di podcast selanjutnya.